kegiatan pada pagi hari ini? Ya Allah, bisa. Kan bicara Jogja. Jogja mencari. Bicara Jogja. Jogja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim, para ulama, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Kahar Muzakir, yang mohon izin beliau menyampaikan salam hormat, salam hangat kepada Bapak Ibu semuanya, yang seyogyanya beliau hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau, sehingga mohon izin Bapak Ibu memberikan mandat kepada saya dalam rangka kegiatan di pagi hari ini. Tentu luar biasa kegiatan ini, karena kegiatan ini cukup langka saya kira dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, dan ini bagian daripada menjawab tantangan-tantangan kekinian, tantangan-tantangan di era teknologi hari ini. Karena Kota Malang hari ini ketika disurvei Bapak Ibu, maka Malang ini tepat di tengah-tengah jantungnya Jawa Timur. Maka Malang ini bagian dari salah satu pusat teknologi yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, Malang tentu ini tidak hanya sekedar sebagai kota pendidikan, sebagai kota ekonomi kreatif, sebagai kota pariwisata, tetapi di era Pak Sofian ini sejak itu, di era hari ini, Kota Malang juga mencanangkan yang namanya sebagai kota pusat perdagangan dan jasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam potret pemerintah Kota Malang hari ini di tahun 2023, hasil rilis kemarin Pak Sofian Didi dan Ibu OJK, ada 21.270 UMKM yang itu sudah dicanangkan di pemerintah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Veralina Tobing dari OJK, kemudian yang terhormat Pak Suryadi DPRD Kota Malang, senior kita Pak Agus Sukamto, Bapak Dr. Yunan Saifullah, akademisi dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan narasumber kita yang paling berbobot adalah Mas Fajar, Ahmad Fajar. Beliau Ketua KNPI Provinsi, aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan termasuk UMKM dan sebagainya. Kalau ada pelanggaran masalah keuangan. Nah, tadi disinggung oleh Pak Suryadi bahwa di Malang ini ada program OJIM, ya, OJIM Ojo Percaya Rentenir. Sebetulnya konsepnya ingin membantu pengusaha-pengusaha kecil UMKM yang ada di Malang yang terlilit beban hutang dari rentenir. Spiritnya seperti itu. Pemerintah itu kalau melakukan sebuah program harus sesuai dengan ketentuan. Membantu secara langsung tentu ada kendala-kendala yang bersifat regulasi.
apalagi kaitan dengan menyelesaikan hutang dan seterusnya dan seterusnya. Ojil itu adalah satu program yang memang kita angkat untuk menyelesaikan masalah hutang warga UMKM ya, yang terlilit hutang oleh rentenir. Program itu dipercayakan oleh pemerintah daerah kepada Bank Tugu Arta. Nah, Bank Tugu Arta juga menjalankan aturan-aturan perbankan. Tidak bisa orang pinjam kemudian tidak kembalikan, itu nggak bisa. Orang pinjam harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan BPR. Akhirnya kolaborasi dengan Basnas, BPR, Tugu Arta, kolaborasi dengan Basnas, bagaimana orang yang pinjam itu tidak terbebani daripada biaya-biaya lainnya. Ada yang pernah memanfaatkan jasa pinjol? Tenang? Pernah, ada yang pernah ya. Tapi banyak persoalan yang sering kita lihat di media, termasuk di aduan-aduan publik di masyarakat, betapa karena ketidaktahuan daripada pinjol mana yang formal, pinjol mana yang formal, yang akhirnya lebih mengarah ke rentenir dan sebagainya, masyarakat harus lebih banyak tahu. Banyak program itu. Salah satunya yang menginspirasi daripada program Ojil itu adalah aduan-aduan, pemberitaan-pemberitaan yang ada di tengah masyarakat ketika kena masalah pinjol. Nah inilah teman-teman sekalian, semoga dengan program-program yang inovatif tadi, yang bagus dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan di tengah masyarakat itu bisa mengurangi daripada korban-korban yang lain kaitan dengan pinjol. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian untuk mendukung sebetulnya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh operator ataupun di WA ke 081157-nya 3 kali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya lanjut. Nah ini fenomena investasi ilegal. Ini saya mengutip beberapa berita yang meresahkan di Malang Raya, khususnya di Kota Malang. Nah ini 17 warga di Kota Malang jadi korban investasi bodong, kerugian 1 miliar. 17 kerugian 1 miliar, berarti satu orang itu hampir 100 juta sendiri, atau bisa dibilang 50 sampai 70 juta. Nah bayangkan. Terus kemudian yang lebih mirisnya lagi, 1171 wanita jadi janda di Kabupaten Malang karena kecanduan judi online, bisa picu perceraian. Nah judi online ini bukan termasuk aksi dari OJK ya Bapak Ibu, tapi hubungannya itu antara pinjaman online ilegal dengan judi online itu sangat erat. Karena apa? Banyak sekarang orang-orang cari gampangnya saja, dapat duit dari pinjaman online ilegal, tinggal modal Android dan jempol saja, cair, dan uangnya dimasukkan ke judi online. Nah ini sangat hati-hati, tolong dicermati ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sebelum memulai pinjaman online ilegal, supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya, ini saya bakar dengan video dulu. Contohnya skema Ponzi. Skema Ponzi. Jangan
Jadi hati-hati. Bahkan tokoh yang digunakan sebagai figur pun itu tidak mengetahui kalau dia itu digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi hati-hati. Oke. Kita lanjut ke waspada pinjaman online ilegal ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami. Yang namanya pinjol itu masyarakat sudah memahami itu konotasinya negatif. Padahal pinjol itu adalah bahasa bakunya peer-to-peer lending. Nah, supaya gampang, pinjaman online dan disingkat dengan pinjol. Pinjaman online itu tidak semuanya ilegal. Ada 100 entitas pinjaman online legal yang di bawah pengawasan OJK dan sudah diberikan izin di OJK. Nah, pinjaman